Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iskandar Ahmadin selaku dosen pengampu mata kuliah Customer Relationship Management. Perkenalkan, nama saya Ruslan Ramadan dengan NPM 11112110015 SD Karyawan Weekend. Saya akan melakukan presentasi pentingnya CRM di industri pemerintahan. Pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi suatu keharusan. Pemerintah sebagai entitas yang melayani masyarakat perlu menjaga hubungan baik dengan para warga agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam konteks ini, pentingnya CRM di industri pemerintahan menjadi semakin terlihat. CRM tidak hanya berlaku dalam ranah bisnis, namun juga memiliki dampak signifikan dalam keberlanjutan dan keberhasilan pemerintah. Pelayanan publik yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Menurut definisi Haryati 2003, CRM dalam konteks pemerintahan diartikan sebagai suatu rangkaian strategi sistematik untuk memahami, menarik perhatian, dan mempertahankan loyalitas masyarakat demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang tepat. Selanjutnya, konsep dasar Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM sendiri merupakan pendekatan bisnis yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan hubungan dengan pelanggan. Konsep dasar CRM secara tersendiri melibatkan strategi dan teknologi untuk memahami, menarik, dan memelihara hubungan yang bermakna dengan pelanggan. Penting untuk dicatat bahwa konsep CRM tidak dapat dipisahkan dari konsep relationship marketing. Menurut Tunggal, konsep ini menyatakan bahwa tujuan utama dari semua strategi CRM adalah untuk mencapai keuntungan ekonomi, yaitu agar perusahaan dapat mengelola basis konsumen mereka dengan baik untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan mempertahankan konsumen yang paling menguntungkan sehingga konsumen tersebut menjadi loyal terhadap produk perusahaan. Kemudian relevansi CRM dalam konteks pemerintahan. Penerapan CRM yang baik dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintahan. Yang pertama, lebih efisien. CRM memungkinkan pemerintahan untuk mengelola data masyarakat dengan lebih efisien. Informasi yang terorganisir dengan baik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang kedua, ada pelacakan interaksi. CRM memungkinkan pelacakan interaksi dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan atau masalah yang muncul. Kemudian yang ketiga, kinerja sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan analisis data yang mendalam, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, konsep dasar CRM yang dapat diimplementasikan di dalam pemerintahan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, pemahaman dan segmentasi warga, kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang efisien, transparansi dan akuntabilitas, teknologi dan inovasi, analisis data dan kinerja, kepemimpinan dan budaya pelayanan. Kemudian yang terakhir ada keamanan data dan privasi data. Kemudian ada penerapan teori dan konsep terkait CRM di pemerintahan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada teori pelayanan publik. Teori pelayanan publik ini adalah kumpulan prinsip dan konsep yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada teori interaksi pelanggan. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana pelanggan berinteraksi dengan organisasi atau penyedia layanan. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara pelanggan dan penyedia layanan serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi persepsi pelanggan, kepuasan, dan loyalitas. Kemudian yang ketiga ada teori manajemen hubungan pelanggan.
adalah pendekatan strategis yang digunakan untuk organisasi untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan mereka. Teori ini berfokus pada penggunaan teknologi, proses bisnis, dan strategi pemasaran untuk memahami, mengelola, dan memenuhi kebutuhan serta ekspektasi pelanggan. Kemudian yang keempat ada teori pemberdayaan masyarakat. Teori ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Teori ini berfokus pada memberikan kekuatan, penguatan, dan sumber daya kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang terakhir ada teori inovasi dan teknologi. Teori inovasi dan teknologi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana inovasi dan teknologi mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan organisasi. Teori ini melibatkan studi tentang bagaimana inovasi terjadi, bagaimana teknologi berkembang, dan bagaimana mereka mempengaruhi perubahan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, implementasi CRM. Implementasi CRM ini adalah proses merapat strategi, metode, dan teknologi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Ini melibatkan pengguna sistem CRM yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memperoleh wawasan bisnis, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah langkah-langkah pengimplementasian CRM. Yang pertama, pemahaman kebutuhan bisnis. Pemilihan solusi CRM harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, pemilihan solusi CRM, pemahaman kebutuhan bisnis. Pemilihan solusi CRM harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, tim implementasi. Pemilihan solusi CRM, pemahaman kebutuhan bisnis. Pemilihan solusi CRM harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, ada analisis dan pemetaan proses bisnis. Pemilihan solusi CRM harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, interaksi dengan sistem yang ada. Analisis dan pemetaan proses bisnis tim implementasi. Pemilihan solusi CRM, pemerintahan kebutuhan bisnis. Pemilihan solusi CRM harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan kebutuhan bisnis yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, pembersihan dan pembaruan data. Penghapusan data untuk memverifikasi kekuatan dan konsistensi informasi pelanggan. Selanjutnya ada perencanaan strategis. Perencanaan yang strategis dapat membantu CRM memahami pelanggan lebih baik, yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan personal kepada mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Di zaman modern ini, sektor pemerintahan dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit dalam menjalankan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Guna mengatasi tantangan ini, sektor pemerintahan memerlukan solusi yang dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengelola data dengan baik. Berikut ada langkah-langkah perencanaan strategi CRM di konteks pemerintahan. Terdapat beberapa poin. Di antaranya adalah identifikasi tujuan strategis, analisis lingkungan, pemetaan pemangku kepentingan, penentuan sasaran pelanggan, penilaian kesiapan organisasi, pembangunan strategi komunikasi, pemilihan platform teknologi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pengembangan SDM, pengembangan indikator kinerja, implementasi tahapan percobaan atau pilot, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan strategi CRM di konteks pemerintahan. Perencanaan strategi CRM di pemerintahan haruslah berfokus pada penciptaan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, peningkatan transparansi, dan penyediaan layanan yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang cermat dan melibatkan pemangku kepentingan, implementasi CRM dapat menjadi alat yang efektif untuk memajukan pelayanan publik. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Setelah perencanaan dan desain yang cermat, tahap implementasi suatu proyek, kebijakan, atau program adalah tahap yang melibatkan tindakan nyata untuk mengubah rencana menjadi tindakan. Secara umum,
Implementasi mengacu pada serangkaian tindakan yang melibatkan pengalokasian sumber daya, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan tugas, dan pengawasan hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti manajemen, administratif, keuangan, dan teknis. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi. Di antaranya adalah kurangnya dukungan politik, kurangnya sumber daya keuangan, ketidaksesuaian regulasi dan kebijakan, tidak tersedianya infrastruktur yang memadai, kemudian kurangnya partisipasi pemangku kepentingan. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat yang diharapkan dari implementasi CRM. Implementasi CRM atau Customer Relationship Management memiliki berbagai manfaat yang diharapkan, baik bagi organisasi maupun pelanggan. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi CRM. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada peningkatan layanan publik, kemudian pengelolaan aduan dan masukan warga yang lebih baik, kemudian ada peningkatan efisiensi administrasi, kemudian ada kolaborasi antar departemen yang lebih baik, kemudian ada analisis data yang mendalam, kemudian yang terakhir ada peningkatan partisipasi warga. Selanjutnya, studi kasus tentang Customer Relationship Management di PT JC Indonesia Yogyakarta. PT JC Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang industri jasa teknologi informasi. PT JC Indonesia dahulu bernama CP Jogja Chem sebelum berubah menjadi perseroan terbatas. Moto mereka adalah pelanggan adalah raja. Sebagai perusahaan di bidang jasa teknologi informasi, ciri-ciri bisnis PT JC Indonesia meliputi target pasar yang luas, partisipasi bisnis yang tinggi, minat yang terverifikasi, proses multi pembeli, siklus penjualan dan aktivitas pemasaran jangka panjang, hubungan dan detail diperlukan. Selanjutnya adalah masalah studi kasus tentang CRM di PT JC Indonesia Yogyakarta. Hambatan yang teridentifikasi di PT JC Indonesia belum sepenuhnya merasakan pelayanan dan penanganan yang memuaskan di antara banyak pelanggan yang ada. Sebenarnya, manajemen hubungan pelanggan sudah diterapkan di perusahaan, namun belum berfungsi sepenuhnya. Saat ini, model manajemen hubungan pelanggan PT JC Indonesia Yogyakarta masih menggunakan sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan jaringan, sehingga masih dapat kekurangan pada setiap permasalahan pelanggan. Kekurangan ini menimbulkan ketidakharmonisan antara perusahaan dan pelanggannya, dan perusahaan seringkali kehilangan pelanggan karena mengalihkan langganan, biasanya ke perusahaan sejenis lainnya. Kemudian, solusi studi kasus tentang CRM di PT JC Indonesia Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang dilakukan, strategi dalam mengambil tindakan ketika menggunakan sistem CRM berdasarkan tindakan yang dilakukan, kekurangan yang ada dapat ditemukan dengan membandingkan tindakan awal dengan tindakan baru. Kemudian, tentukan tujuan dan bandingkan dengan tujuan lama. Setelah tujuan dicapai, maka itu bisa menjadi rujukan rekomendasi pengembangan sistem CRM. Selanjutnya, konsep yang diperoleh yang bertujuan untuk mengembangkan sistem CRM. Tujuan ini dapat dilihat pada matriks perbandingan sistem lama dan sistem rekomendasi baru. Perbandingan akan mengungkapkan saran dan tujuan baru yang lebih dinamis. Selanjutnya, infrastruktur konseptual untuk setiap strategi yang telah ditempatkan pada tahap siklus CRM. Infrastruktur konseptual untuk setiap strategi yang telah ditempatkan pada siklus CRM. Infrastruktur ini berupa diagram dari setiap strategi yang diperoleh dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi. Kemudian terakhir terdapat kesimpulan, CRM ini merupakan hal penting bagi bisnis yang bersiap bersaing di era globalisasi. Untuk dipertimbangkan agar suatu bisnis dapat berkembang, ia harus mampu memuaskan keinginan para pemangku kepentingan dan pemegang sahamnya,
Berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan pelanggannya. Untuk mencapai dan membangun hubungan yang harmonis tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan program berbasis TI dan perangkat lunak terkait untuk membantu perusahaan mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Aplikasi CRM digunakan oleh pengguna manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan di bidang lainnya. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah memilih aplikasi perangkat lunak yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Kunci sukses dalam CRM adalah memahami keseluruhan hubungan atau kolaborasi yang di dalam dan di luar organisasi atau perusahaan dengan memanfaatkan program dan software berbasis IT. Program dan software tersebut harus mampu memberikan kemudahan dan manfaat bagi kedua pihak. Program dan perangkat lunak ini harus mudah digunakan untuk pelanggan, sangat efektif dan efisien, serta dapat digunakan untuk melacak hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pelanggan. Di sisi lain, di saat yang sama perusahaan juga mendapatkan manfaat dari peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, serta memberikan layanan dan pengalaman yang konsisten kepada pelanggan melalui berbagai metode dan media yang dapat dipilih pengguna. Dengan cara ini, rantai nilai harmonis akan terbentuk dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan atau cara pemaparan materi saya kurang jelas dan kurang dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.